Hai. Hai. Ya Tuhan, Hai. apa kau tidak mengerti? Kau juga harus segera menikah. Lihat, apa kau tidak suka semua wanita yang ada di sini? Nenek. Aku menyukai seseorang. Sungguh? Iya. Yang mana dia? Tapi aku menyukai 2 orang, Nek. 2 orang? Iya. Pertama adalah wanita tua kesukaanku. Dan yang kedua adalah dia. Oh. Sayangku, aku akan pergi menemuinya. Hai. Abi tidak bisa melakukan apapun tanpa Purap. Coba kalian lihat saja, sekali aku mendapatkan bukti terhadapnya, aku tidak akan membiarkannya datang ke sini lagi. Aku yakin sekali hanya ada 2 orang yang menghentikan kita untuk menikmati kekayaan Abi. Pertama adalah Purap, dan yang kedua adalah wanita tua itu. Aku masih bisa menangani perempuan itu. Abi sangat mempercayai Purap. Lihat saja, setelah aku menghancurkan pertemanannya, maka anakku dan aku akan dapat mengendalikan kekayaan Abi. Setelah itu, aku akan menikahkan Abi dengan wanita yang dapat aku kendalikan. Apa yang kita lakukan di sini? Sejak kau sendiri, aku yang mengusulkan sesuatu padamu. Lihatlah ke bawah. Apa kau ingin sesuatu? Ingat kata-kataku, suatu hari rumahku akan berada di paling atas, di gedung bertingkat 25 lantai. Aku akan memiliki gedung bertingkat 25 tingkat. Aku akan membeli rumah kecil. Aku akan punya bungalow. Nanti nenekku, Alia, kau, dan aku semua tinggal di situ. Bagaimana kau akan membeli bungalow yang besar? Aku akan menghasilkan uang banyak, dan aku bisa membeli semuanya. Penggemarku akan berbaris sampai ke batu itu, dan aku akan punya banyak penggemar. Semua tergila-gila padaku. Dan kau melakukannya? Tidak, kita berdua melakukannya. Kita berdua. Itu adalah urusan yang berbeda bahwa aku memiliki apa yang aku inginkan. Dan bahkan di masa depan, semuanya akan terjadi sesuai dengan rencanaku. Tapi seharusnya kau tidak menantang takdir. Kau tidak akan pernah tahu kapan takdir berhenti menyenangkan Takdirku kita. mungkin berhenti membuatku senang, tapi tidak mempengaruhi bakatku. Aku memiliki banyak penggemar, dan itu karena bakatku, bukan karena takdir. Abi. Iya, Bi. Sebentar ya. Kepercayaan dirinya yang berlebihan membuatku takut. Dia pikir dia bisa mengendalikan waktu. Dia tidak tahu bahwa perubahan tidak bisa terhindarkan. Bibi, jangan menangis. Semua akan baik-baik saja. Suret sedang mencoba menyelesaikannya. Kau sudah menyelamatkan kami dari fitnah. Kau menyelamatkan kami dari penghinaan. Bibi. Tolong, jangan lakukan itu, Bi. Kelakuan Ratna telah menghancurkanku. Aku benar-benar hancur. Bibi, sudahlah. Tapi kau mengatur semuanya dengan baik. Aku benar-benar beruntung. Kau akan menikah dengan anakku. Kau akan menikah dengan Sures. Kau tidak akan pernah menyakitinya. Kenapa kau tidak mencintaiku, Sures? Kenapa kau tidak pernah mencintaiku, Sures? Bagaimana aku mengatakan bahwa aku adalah wanita yang paling sial? Aku ingin menikah dengan anakmu, tapi anakmu hanya mencintai adikku.
Anakku Akas, sepertinya kau hari ini sangat beruntung. Selamat untuk saudaraku yang tampan Akas. Dan Sukriti yang cantik. Semoga mereka memiliki kehidupan yang indah. Akas! Ada apa ini? Siapa dia? Lepaskan aku! Aku tidak tahu siapa dia. Dia ingin bertemu dengan Akas dan dia bilang bahwa Akas mempunyai hubungan dengan adiknya. Lepaskan aku! Lepaskan dia. Pergilah dengannya. Pergi sana. Apa masalahmu? Katakan padaku. Kalau begitu tunggu di sini. Akan kupanggil Akas. Hei kau, sekarang ikutlah denganku. Iya, silakan. Abi, Iya, Bi. sebentar. Mereka ingin berfoto denganmu. Oh, Ayolah, ayo cepat. Ayo, Sebentar ya. mereka tanya, Mhm. apa kau menari di pernikahan Akas? Halo. Mereka akan memesan seluruh Oh, iya? ruangan. Kenapa? Kenapa tidak, Bibi? Aku bisa melakukan apapun untuk Akas. Kau ini bisa saja. Ya, permisi. Aku ingin bicara denganmu. Ada apa, Purap? Ini sangat keterlaluan. Kau tahu kan bagaimana sikap wanita itu? Mereka dapat melakukan apapun untuk menjebak pria kaya. Ini keterlaluan. Purap, apa yang kau pikirkan? Aku tidak berpikir ada pria yang mengatakan itu tentang adiknya. Kau harus bertemu dengannya. Di mana dia? Di ruang tamu. Kenapa kau biarkan dia masuk? Bibi, tolonglah. Ini tentang reputasi keluargaku. Ayo, Purap. Kalau aku boleh tahu, bagaimana aku bisa percaya padamu? Ini adalah Mumbai. Pria dan wanita bisa bertemu dengan sangat mudah. Mereka bahkan bisa punya skandal. Itu hal yang wajar. Tapi kau bilang padaku mereka menikah diam-diam. Apa kau serius? Hah? Itu sebabnya aku di sini. Kenapa kau tidak? Baiklah. Jika kau tidak mempercayaiku, tanya saja saudaramu. Apa hubungannya dengan Rachna? Kau mengenal Rachna atau tidak? Iya, Abi. Dia dulu kekasihku. Coba kau dengar dia. Dengar dia tadi. Aku belum selesai. Iya, Abi. Dia dulu kekasihku. Itu benar. Tapi, Abi, kami hanya pacaran saja. Kami tidak pernah menikah. Aku bahkan tidak pernah berpikir melakukannya. Aku bersumpah. Kau tahu kan, Abi, mereka itu orang kelas menengah. Benar-benar omong kosong. Apa yang kau bicarakan? Ayo bicara padaku. Kau yang bicara padaku. Apa saudarimu yang membawamu ke sini agar kau bisa berunding dengan kami? Buktikan apa yang dimiliki saudarimu itu. Apa dia punya foto atau video? Dia tidak memiliki foto, video, atau bukti apapun. Dia tidak memiliki bukti apapun, tetapi dia jujur. Dia sangat terluka. Dan saat ini adikku sedang hamil. Bagaimana aku bisa percaya anakku ayah bayi itu? Anakmu adalah ayah dari bayi itu. Kau jangan coba-coba menipuku. Aku tidak akan pernah bisa percaya tanpa bukti. Itu adalah masalah besar. Ikuti saranku. Saat anak itu lahir, lakukan tes DNA. Maka kau akan tahu kebenarannya. Kau harus pergi sekarang. Kami banyak pekerjaan. Aku tidak akan pergi dari sini sampai saudaraku mendapat keadilan. Bagaimana kita bisa memberikan keadilan? Jelas sekali saudaraku menolak dan kau tidak bisa untuk memaksanya menikahi saudarimu, ya kan?
Jika saudaramu berada di posisi saudaraku, apakah masih berkata seperti itu? Kalau ada seseorang yang berselingkuh dengan saudariku, maka aku akan membunuh pria itu. Kau mengerti? Kau hanya bisa merasakan rasa sakit ketika kau terluka. Sekarang apa kau merasakan rasa sakitku? Aku berusaha melindungi saudaraku dari apapun. Dan hari ini dia tidak bisa menghadapi apapun karena ulah saudaramu. Abi, dia berkata bohong. Dia dulu memang kekasihku. Tapi kami tidak sampai... Diamlah. Berhenti menyebut kekasihmu. Mereka mencoba mengambil keuntungan dari kepolosanmu. Dan kau, jika saudarimu itu benar-benar hamil, apa yang dilakukannya? Pernikahan anakku sudah ditetapkan untuk wanita yang baik. Itu sebabnya dia bilang dia hamil. Kau mungkin pintar, tapi kami tidak bodoh. Sekarang bicarakan saja intinya dan katakan padaku, berapa banyak uang yang kau butuhkan untuk menghentikan semua ini? Uangmu tidak akan bisa untuk mengimbangi nama baik kamu. Kau memang kaya, tapi kau tidak bisa merendahkan harga diri kami. Pelankan suaramu, kami banyak tamu. Aku bahkan punya tamu di rumah. Jika saudaraku harus menanggung malu, anakmu pantas mendapat hal yang sama. Aku setuju bahwa saudaraku telah hamil. Tapi dia tidak akan menahan malu sendiri. Anakmu yang harus ikut menanggungnya. Bahkan dia harus menanggungnya lebih dari itu. Karena dia tidak bisa bertanggung jawab atas anaknya. Cukup. Dia saudaraku dan aku percaya padanya. Dan kau siapa? Hah? Kami tidak mengenalmu. Kenapa harus percaya padamu? Kau harus mempercayaiku karena aku mengatakan yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa kaya kalian. Karena kalian tidak akan pernah bisa mengubah kenyataan yang terjadi. Hey! Dengar, Pura. Bawa dia keluar sebelum aku kehilangan kesabaranku. Bawa pria ini keluar. Aku tidak akan pergi dari sini. Pergi. Aku ingin keadilan untuk saudaraku. Aku bisa lapor polisi dan mengajukan kasus ini terhadap dirimu. Biarkan dia pergi, Pura. Aku ingin bicara dengannya. Jadi ibu membelanya? Aku akan mengambil keputusan untuk keluarga ini. Aku masih hidup. Apapun yang dia katakan, bukanlah hal sepele untuk setiap wanita. Kita tidak bisa mengajukan pernyataan seperti itu. Akas. Apa kau kenal saudaranya? Aku tahu saudaranya, Nek, tapi... Apa dulu kau hanya berteman dengannya? Nenek, dia dulu kekasihku. Ibu, saudarinya tidak punya bukti apapun. Ya Tuhan, selamatkan kami. Apa kau punya bukti atas keberadaan Tuhan? Tapi dia ada kan? Dan dia mengawasi kita semua. Selama kau tumbuh, kepercayaan pada Tuhan semakin kuat. Lalu kau bisa menilai orang lain lebih baik. Dan itu adalah hal yang paling penting dalam hidup. Aku tidak butuh bukti untuk tahu apakah dia berkata benar atau dia berkata bohong. Mungkin saudaranya itu sangat lugu, hingga dia bahkan tidak berpikir untuk mengumpulkan bukti untuk kebaikannya. Tetapi aku akan mencari tahu kebenarannya. Ada tamu-tamu di rumah kita. Mereka tidak boleh tahu tentang pembicaraan ini. Anakku, beri aku waktu. Aku berjanji kalau saudaramu sudah diperlakukan tidak adil, aku akan perbaiki kesalahan itu. Aku berjanji padamu, kalau cucuku menikah dengan saudarimu di kuil itu, dan dialah ayah dari bayi yang belum lahir itu, aku pasti akan menerima saudarimu. Sebagai istri dari cucuku, dia harus menerima tanggung jawab ini. Dan keluarga ini akan bersikap adil. Kau bisa memegang kata-kataku. Aku janji padamu. Kenapa ibu berani berjanji padanya? Aku tahu, ibu tidak menyayangi anak-anakku. Sekarang anakku akan menikah dengan wanita kaya. Dan ibu tidak bisa mencegahnya. Bibi. Aku tidak pernah menghentikanmu melakukan apapun. Untuk yang pertama dan untuk yang terakhir, aku melarangmu melakukan sesuatu. Tolong kau jangan bicara seperti itu lagi dengan nenek. Memang aku yang membangun rumah ini. Tapi ini milik nenek. Kau mengerti?
Ayo, Nek. Ayo. Aku tidak pernah menyangka kalau anggota keluarga Abi bisa melakukan hal seperti itu. Maksudku, Abi mempercayai cinta, kan? Aku tidak berpikir dia akan... Berhentilah memuji Abi karena dia itu pembohong. Dia hanya berbohong dan juga membodohi orang-orang sepertimu. Saudaranya pasti sama saja dengannya. Orang-orang tidak tahu malu. Setelah selingkuh dari Raco, dia berani bertunangan dengan wanita lain. Aku mencoba menghibur Raco. Tapi aku tidak tahu kalau Sures akan berhasil melakukannya atau tidak. Aku tidak tahu jika Sures mampu mendapatkan haknya Ratsna. Sebenarnya, aku tidak mengerti. Sures, apa yang terjadi? Apa yang mereka katakan? Akas menolak tuduhan yang kita berikan. Semua orang yang ada di sana tidak mempercayainya. Ibunya, juga saudaranya Abi, semuanya. Aku tahu keluarga mereka akan seperti itu. Tidak, Pragya. Karena hanya ada satu orang di keluarga itu yang mau mendengarkan aku, yaitu neneknya. Dan setelah mendengar neneknya, Abi berhenti mendukung Akas. Dia begitu mematuhi omongan neneknya itu. Kakak, aku kan sudah bilang Abi tidak akan pernah bisa melakukannya. Dia itu hanya berpura-pura. Sudah, lupakan saja. Apalagi yang neneknya katakan? Dia bilang dia akan menyelidiki masalah ini. Ibu, dia sudah berjanji padaku jika aku mengatakan sesungguhnya, Akas akan menikahi Rachna. Terima kasih Tuhan. Setidaknya seseorang mengerti penderitaan anakku. Akhirnya aku mendengar sesuatu yang baik. Aku akan pergi ke kuil. Bulbul, ikutlah denganku. Kakak, aku akan segera kembali. Pragya. Terima kasih. Kenapa berterima kasih padaku, Sures? Ngomong-ngomong, bagaimana kau menemukan laki-laki itu? Tidak terlalu sulit. Aku memeriksa ponsel Raco, melihat namanya dan nomor teleponnya, mencari alamat lalu pergi untuk menemuinya. Aku pergi ke rumahnya dan memperjuangkan Raco hanya karena dirimu. Kau memberiku keberanian untuk melakukan apapun dalam hidup ini. Kau selalu membantuku, mendukungku, dan aku mematahkan hatimu. Karena kau, aku merasakan bahwa aku mencintaimu. Itu bukan salahmu. Itu kesalahanku. Aku sudah begitu menyakiti hatimu. Sekarang kau hanya perlu memikirkan Raco, bukannya aku. Kita harus mendukungnya. Saat ini perasaannya sangat terluka. Sejauh yang aku pikirkan, kalau aku mencintaimu, aku mencintaimu dan mungkin aku akan selalu mencintaimu. Bahkan jika kau tidak mencintaiku, kau pernah mengatakan padaku kalau kita tidak memaksa siapapun untuk mencintai. Tapi itu tidak akan bisa merubah kenyataan bahwa aku mencintaimu. Tapi aku menjanjikanmu satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkan perasaanku merusak pertemanan kita. Aku akan selalu ada untukmu. Aku akan selalu mendukungmu. Kau masih menjadi orang yang paling istimewa di dalam hidupku ini. Aku akan berdoa agar kau bisa bersatu dengan orang yang kau cintai. Mungkin ini takdir kita. Kau tahu, kita bisa mendukung satu sama lain, tapi kita tidak akan bisa bersama-sama. Nenek, jaga dirimu ya. Nenek pasti lelah kan? Istirahatlah, biar ku ambilkan air.
Nenek harap kau mengerti sekarang bahwa uang tidak bisa membeli apa-apa di dunia ini. Kalau saja kau tidak membiarkan orang-orang ini menyalahgunakan kekayaanmu, mereka mungkin masih rendah hati. Apa kau tahu, nak? Uang memang bisa memberikan kemewahan, tetapi memberi banyak keburukan juga. Istirahatlah, Nek. Aku janji semua orang akan menuruti kata-kata Nenek. Aku janji, Nek. Abi, anggota keluarga ini sudah tersesat, nak. Kita membutuhkan seseorang yang bisa menuntun keluarga ini dan mengingatkan kebaikan. Seseorang yang bisa jadi panutan. Abi, kau sudah memanjakan mereka. Ini tanggung jawabmu untuk menikahi wanita yang bisa membawa orang-orang ini kembali ke jalan yang benar. Oh Allah Maria, oh